tahan barisan kalian. Jangan biarkan para penyusup ini melewati gerbang kedua. Pelapis perimeter utara segera mengunci area kediaman istana. Panglima, gerakan mereka terlalu cepat dan terorganisir. Mereka tidak berniat menjarah. Sasaran mereka sepertinya langsung menuju ke dalam komplek istana utama. Mereka adalah organisasi burung gagak hitam. Jangan biarkan mereka celah sedikit pun. Perhatikan titik-titik ini, penjagaan di gerbang utara, lorong tengah, hingga benteng belakang harus dilipat gandakan malam ini. Siap, Tuan. Tidak boleh ada satupun pos yang ditinggalkan tanpa pengawasan, terutama di area yang berdekatan dengan tempat kediaman Pangeran Arga. Ini adalah perintah langsung dari Raja Arkan dan Panglima Wira. Siap, Tuan. Namun, jika hamba boleh bertanya, apakah pengetatan keamanan yang mendadak ini ada hubungannya dengan kejadian aneh tadi malam? Fenomena cahaya emas yang memancar dari tubuh Pangeran Arga saat beliau berlatih. Camkan ini baik-baik. Jangan pernah membicarakan fenomena itu di luar ruangan ini. Kau masih menghargai lehermu. Memangnya kenapa, Tuan? Jika saya boleh tahu. Apa yang kita lihat tadi malam bukanlah sekedar pertunjukan kekuatan biasa. Kebangkitan aura surya adalah tanda bahwa takdir kerajaan Arunika sedang berada di persimpangan jalan. Maksud Tuan, kekuatan legendaris itu benar-benar nyata. Hamba menyangka cerita tentang aura surya hanyalah dongeng pengantar tidur para leluhur. Dongeng itu kini berdiri bernapas di dalam istana ini. Dan ingatlah, cahaya yang begitu terang selalu mengundang bayangan yang sangat gelap. Organisasi burung gagak hitam pasti sudah mendengar kabar ini. Mereka tidak akan tinggal diam melihat calon penguasa Arunika memiliki kekuatan sehebat itu. Jadi, pastikan mata dan telingamu tetap tajam malam ini. Setiap pergerakan sekecil apapun di sekitar istana harus segera dilaporkan. Dilaksanakan, Tuan. Hamba akan memastikan seluruh regu patroli berada dalam kesiapsiagaan penuh. Bicaralah, jangan biarkan waktuku terbuang. Apa yang dibawa oleh angin malam dari istana Arunika? Ampunkan hamba, Adipati Raksa. Hamba membawa laporan lengkap mengenai peristiwa yang terjadi di gelanggangan pertarungan istana. Katakan dengan jelas. Pengintai kita yang menyusup ke barisan luar telah mengonfirmasi bahwa fenomena semalam bukanlah rekayasa. Cahaya keemasan yang muncul saat Pangeran Arga bertarung itu adalah wujud murni dari aura surya. Aura surya? Jadi desas-desus mengenai garis keturunan murni itu memang benar adanya. Bagaimanakah sifat dan dampak kekuatan tersebut saat dipancarkan? Sangat dahsyat, Tuan. Gelombang energinya sungguh menghancurkan benteng pertahanan gaib yang kita pasang di sekitar area pengintaian. Bahkan dari jarak jauh, energi emas tersebut mampu menetralisir racun dan kegelapan. Pasukan kita di lapang melaporkan bahwa tekanan aromanya membuat para prajurit biasa berlutut tanpa mampu melawan. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Selama puluhan tahun kita menyusun rencana untuk meruntuhkan kerajaan Arunika dari dalam. Jika kekuatan aura surya itu dibiarkan berkembang hingga mencapai taraf sempurna, tidak ada satupun pasukan atau sihir kegelapan milik burung gagak hitam yang sanggup menahannya. Seluruh cita-cita kita akan hancur lebur sebelum sempat diwujudkan. Lantas, apakah kita harus mengerahkan seluruh armada pasukan untuk menggempur gerbang depan istana Arunika sekarang juga, Adipati?
Menyerang secara terbuka saat ini sama saja dengan menyetorkan nyawa kepada Wira dan pasukan kerajaannya. Tidak, kita membutuhkan pendekatan yang jauh lebih mematikan. Kita butuh seseorang yang mampu menembus kegelapan tanpa terdeteksi dan memiliki senjata yang kebal terhadap pancaran cahaya emas tersebut. Apakah yang Tuan maksud adalah sosok pendekar rahasia yang selama ini terisolasi di ruang bawah tanah? Benar, panggil dia menghadapku sekarang juga. Sudah saatnya pemburu matahari menjalankan tugas seniornya. Aku sudah minta pendekar bertopeng untuk memanggil pemburu matahari. Sekian lama engkau kubiarkan tidur di dalam kegelapan ruangan ini, menjauh dari tatapan mata para anggota burung gagak hitam lainnya. Apa yang kau inginkan? Hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Cahaya yang harus kau padamkan telah menampakkan wujudnya. Apakah keberadaan saya di tempat ini menandakan bahwa pasukan biasa milikmu telah gagal, Adipati? Ataukah ada mangsa khusus yang membutuhkan ketajaman bilah pedang ini? Pasukan biasa tidak akan pernah sanggup menyentuh target ini. Malam ini, sebuah kabar tiba dari Istana Arunika. Kabar tentang apa? Sudah lama saya tidak mendengar kabar apapun dari Istana Arunika. Kekuatan kuno yang selama ratusan tahun kita anggap telah musnah, kini bangkit kembali di dalam diri seorang budak kecil bernama Pangeran Arga. Aura Surya telah menunjukkan percikannya. Aura Surya? Energi murni yang konon sanggup membakar habis setiap kegelapan. Jadi anak itu adalah pewaris takdir yang selama ini ditakuti oleh kelompok kita. Benar, dan engkau adalah satu-satunya senjata yang kita miliki untuk menghentikannya. Pedang hitam milikmu terbuat dari logam kuno yang sanggup menyerang serta menahan pancaran murni aura surya. Jika kekuatan Pangeran Arga dibiarkan berkembang hingga mencapai taraf sempurna, rencana besar kita untuk menguasai Arunika akan musnah tanpa sisa. Berikan perintahmu secara jelas, Adipati. Apakah anak itu harus saya bawa kembali dalam keadaan bernapas atau cukup dalam bentuk jasad tanpa nyawa? Tangkap dia hidup-hidup jika memungkinkan agar kita bisa membedah rahasia energinya. Namun, jika ia memberikan perlawanan yang membahayakan, habisi dia sebelum kekuatan benar-benar matang. Pergilah sekarang, menyusuplah ke dalam Istana Arunika sebelum fajar menyingsing. Perintah diterima. Malam ini cahaya Arunika akan merasakan kegelapan yang sesungguhnya. Kerajaan Arunika begitu megah di balik benteng batunya, namun begitu rapuh di dalamnya. Mereka berlapiskan kemewahan, tetapi diliputi ketakutan akan kebangkitan sebuah takdir tua. Pangeran Arga, seorang anak muda yang memikul beban sebesar kerajaan. Adipati gemetar membayangkan potensi kekuatanmu, tetapi bagiku engkau hanyalah sebuah ujian. Mampukah cahaya emas milikmu menebas kegelapan yang kubawa? Ataukah pedang hitam ini yang akan melahap habis seluruh energi kehidupanmu? Penjagaan ketat, benteng yang tinggi, dan barisan prajurit istana tidak akan sanggup menahan pergerakanku. Perjalanan ini bukan sekedar tugas, pembantaian ini adalah perburuan, dan malam ini pemburu matahari telah datang untuk menjemput mangsanya. Bukan kekuatan fisik yang sedang kita uji hari ini, Pangeran Arga. Jangan memperlakukan aura surya seperti pedang atau tombak yang bisa kau paksa dengan tenaga ototmu. Apa maksudnya, Panglima?
Mengendalikan kekuatan ini membutuhkan ketenangan jiwa yang mutlak. Pusatkan pikiranmu, kosongkan amarah serta ketakutanmu. Aku mengerti, Panglima. Namun, setiap kali aku mencoba memanggil energi itu, aku merasa seolah-olah ada kobaran api raksasa di dalam dada yang siap membakar tubuh hamba dari dalam. Aku takut tidak bisa mengendalikannya, Panglima. Rasa takut itu wajar, Pangeran Arga, tetapi jangan biarkan ia menguasaimu. Anggap aura surya sebagai bagian dari dirimu sendiri, bukan entitas asing yang harus kau taklukkan. Coba sekali lagi, rasakan aliran energinya dari dalam dadamu. Alirkan secara perlahan menuju telapak tanganmu. Kendalikan tenagamu. Baik, Panglima, aku akan mencobanya kembali. Bagus, Pangeran Arga, tahan posisi itu. Biarkan energinya mengalir stabil. Jangan terburu-buru. Energi ini terlalu berat, Panglima. Tubuhku tidak kuat menahannya lebih lama lagi. Cukup untuk pagi ini, Pangeran Arga. Wadah energi tubuhmu belum cukup kuat untuk menampung kapasitas aura surya dalam durasi yang lama. Jika dipaksakan, kekuatan ini justru akan merusak organ dalammu sendiri. Kita harus membangun ketahanan fisik dan mentalmu secara bertahap. Jadi, itulah anak yang digandang-gandang sebagai ancaman terbesar bagi burung gagak hitam. Seorang bocah yang bahkan belum sanggup berdiri tegak setelah mengeluarkan sepersekian dari potensi energinya sendiri. Panglima Wira benar dalam satu hal. Cahaya emas yang terpancar tadi memang sangat murni dan mematikan. Percikan energinya sangat sanggup membuat udara di sekitarnya bergetar. Namun takdir telah bersikap kejam padanya, memberikan kekuatan sebesar itu kepada wadah yang rapuh. Hanyalah cara halus menuju kehancuran diri. Wira berpikir ia memiliki waktu untuk melatih anak itu secara bertahap. Mereka tidak menyadari bahwa waktu adalah kemewahan yang tidak lagi mereka miliki malam ini. Begitu kegelapan gulita menutupi seluruh istana Arunika, pedang hitam ini akan memastikan cahaya emas itu padam setelah sempat bersinar terang. Malam semakin larut, tetapi suasana terasa berbeda dari biasanya. Udara di lorong ini terasa begitu dingin dan mencekam. Apakah engkau merasakannya juga? Jangan terlalu tegang, perketat saja kewaspadaanmu. Setelah kejadian tadi malam, seluruh area istana ini memang berada dalam tingkat siaga tertinggi. Siapa di sana? Seseorang. Terlalu terlambat. Benteng sebesar ini tidak ada artinya jika para pengawalnya begitu mudah dilumpuhkan. Penyusup, ada penyusup di dalam istana. Mengalihkan perhatian seluruh isi istana hanya akan mempercepat pertemuanku dengan anak itu. Laporan masuk, Panglima. Lonceng bahaya ditiup dari lorong bagian barat. 2 prajurit patroli kita ditemukan tidak sadarkan diri. Berapa jumlah musuh yang berhasil menerobos perimeter luar? Apakah barisan pengawal depan terbobol? Prajurit di lorong hanya melihat satu bayangan hitam bergerilya dengan kecepatan yang tidak wajar, Panglima. Musuh bergerak sangat cepat menembus barisan pertahanan kita tanpa bisa dihentikan.
Hanya satu orang. Itu pasti pembunuh bayaran yang dikirim oleh burung gagak hitam. Target seniornya tidak lain adalah Pangeran Arga. Dengar semuanya, bagi pasukan menjadi 2 regu sekarang juga. Regu pertama bentuk barikade dan blokir seluruh akses keluar di area luar istana. Jangan biarkan penyusup itu meloloskan diri. Siap, Panglima. Regu kedua ikut bersamaku langsung menuju kediaman dalam. Pasang barisan berlapis-lapis di depan pintu kediaman Pangeran Arga. Siap. Jika penyusup itu berani melangkah lebih jauh, pastikan ia tidak akan keluar dari istana ini dalam keadaan bernapas. Bergerak sekarang juga. Berhenti di situ, penyusup. Engkau telah melintasi batas yang salah malam ini. Tidak ada satupun pengacau yang bisa melangkah keluar dari istana ini setelah berani menembus kediaman pribadi Pangeran Arga Kerajaan. Raja Arkan yang terhormat, keberadaanku di sini bukan untuk meruntuhkan mahkotamu atau merebut tahtamu. Geser langkahmu dan serahkan anak di belakangmu itu. Tugas saya hanyalah membawanya pergi atau memastikan energinya tidak pernah menjadi ancaman bagi Adipati Raksa. Adipati Raksa, jadi burung gagak hitam yang mengirimmu ke sini. Langkahi dulu mayatku sebelum engkau berani menyentuh sehelai rambut pun dari anakku. Pilihan yang sangat bodoh untuk seorang raja. Lindungi Baginda Raja dan Pangeran Arga. Kepung penyusup itu dari 2 sisi. Wira, serang dia bersama-sama. Jangan biarkan dia ruang untuk mendekati Pangeran Arga. Selesai sudah pemburuan ini. Budak matahari. Pangeran Arga, tidak. Tidak. Jangan sentuh ayahanda dan Panglima. Apa? Energi ini meluap begitu cepat. Kekuatan ini sungguh tidak terbayangkan. Luar biasa. Pancaran kekuatan murni yang amat dahsyat. Namun seperti yang kuduga, tubuhmu hanyalah wadah rapuh yang langsung hancur setelah mengeluarkan satu ledakan energi. Sekarang engkau benar-benar tidak berdaya. Langkahmu berhenti di sini. Prajurit, kepung seluruh area balkon ini. Informasi yang kuperoleh malam ini sudah lebih dari cukup. Pertemuan kita berikutnya akan menjadi hari terakhir bagi kerajaan ini. Apa? Dia menghilang. Bagaimana keadaan fisiknya, Tabib? Sudah beberapa jam berlalu sejak pertarungan itu, namun tubuhnya masih terasa sangat panas dan napasnya belum juga teratur. Ampunkan hamba, Baginda Raja. Lonjakan energi aura surya yang terpancar tadi malam terlampau besar bagi ukuran tubuh anak seusia beliau. Jantung dan jalur nadinya mengalami tekanan hebat. Beruntung kekuatan tersebut tidak merusak jaringan organ dalamnya secara permanen. Namun Pangeran Arga membutuhkan istirahat total untuk memulihkan daya tahannya. Itu adalah konsekuensinya dari ketidakseimbangan antara besarnya kekuatan dan ketahanan wadahnya, Baginda. Jika Pangeran Arga terus memaksakan diri mengeluarkan ledakan energi sekuat tadi malam tanpa latihan yang cukup, tubuhnya tidak akan sanggup bertahan. Aku hampir saja kehilangan dia tadi malam.
Wira, penyusup itu bergerak dengan sangat cepat dan mematikan jalur pertahanan kita dibobol seolah tanpa arti. Hamba memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian barisan pengawal, Baginda. Namun peristiwa ini memberi kita satu kepastian yang amat mengerikan. Apa itu? Burung gagak hitam tidak lagi sekadar berambisi merebut wilayah atau meruntuhkan tahta. Target utama mereka kini adalah menghabisi Pangeran Arga sebelum kekuatannya matang secara sempurna. Maka mulai detik ini tidak boleh ada lagi celah di istana ini. Perketat seluruh benteng, ganti seluruh pola patroli, dan siapkan pasukan terbaik untuk mengawal Pangeran Arga setiap saat. Siap laksanakan, Baginda Raja. Pertempuran sesungguhnya telah dimulai dan kita tidak boleh lengah sedikit pun. Puluhan tahun tempat ini disegel oleh para pendahulu, tempat di mana seluruh rahasia terbesar dan awal mula pendirian kerajaan Arunika disembunyikan dari dunia. Tanda yang sama, takdir yang sama. Jadi ramalan leluhur itu bukanlah sekedar mitos penguat sejarah. Cahaya emas akan kembali berpendar ketika kegelapan mencapai puncaknya. Namun ingatlah para penguasa, ketika pewaris matahari bangkit, musuh terbesar kerajaan juga akan terbangun dari pertapaannya. Bangkitnya sang cahaya adalah pertanda lahirnya pertumpahan darah terbesar. Kebangkitan aura surya di dalam diri Pangeran Arga ternyata bukanlah penanda berakhirnya penderitaan kerajaan ini. Justru malah sebaliknya. Ini adalah pertanda awal dari perang paling berdarah yang akan melanda kerajaan Arunika. Dan aku harus menyiapkan anakku untuk menghadapi takdir yang amat berat ini. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?